Setiap hari miliar rupiah berpindah tangan di dunia keuangan. Saham diperdagangkan, mata uang ditukar, dan obligasi diterbitkan. Tapi tahukah kalian bagaimana transaksi besar itu terjadi? Jawabannya adalah di pasar keuangan, tempat di mana ekonomi benar-benar hidup dan berputar. Jadi dalam video ini kami mengajak kalian untuk mengenal lebih dekat bagaimana perdagangan pasar keuangan berlangsung dan kenapa hal itu penting bagi perekonomian kita. Yuk kita simak videonya bareng-bareng. Pasar keuangan adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli instrumen keuangan seperti saham, obligasi, valuta asing, dan juga derivatif. Di sini pihak yang membutuhkan modal bertemu dengan pihak yang ingin menanamkan modalnya. Dengan demikian, pasar keuangan memegang peranan penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi karena membantu pendistribusian modal secara efisien dan meningkatkan likuiditas aset finansial bagi para pelaku pasar. Jenis-jenis pasar keuangan. Yang pertama yaitu ada pasar modal. Pasar modal yaitu tempat perdagangan instrumen keuangan jangka panjang seperti obligasi dan saham. Di sini perusahaan dapat mengumpulkan modal dengan menawarkan saham kepada publik. Yang kedua yaitu pasar uang. Pasar uang lebih fokus kepada instrumen keuangan jangka pendek, biasanya kurang dari 1 tahun, seperti deposito, surat berharga, dan juga sertifikat deposito. Ketiga yaitu pasar valuta asing atau forex. Pasar ini yaitu tempat transaksi tukar-menukar mata uang antar negara dengan volume transaksi terbesar di dunia. Yang keempat yaitu pasar derivatif. Tempat ini yaitu berisi kontrak-kontrak finansial turunan seperti future, option, dan swap yang digunakan sebagai tujuan spekulasi atau lindung nilai. Secara umum, kelompok pasar uang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, individu ataupun investor retail, yaitu orang ataupun perorangan yang berinvestasi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi. Yang kedua, koperasi ataupun perusahaan. Ini adalah entitas bisnis yang memerlukan pendanaan melewati penerbitan saham dan obligasi. Yang ketiga, pemerintah. Pemerintah menggunakan pasar keuangan untuk mengeluarkan surat utang guna untuk membiayai proyek dan juga pengeluaran. Yang keempat, lembaga keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan juga broker yang memfasilitasi transaksi ataupun pengelolaan dana. Baik, yang selanjutnya itu ada mekanisme perdagangan dalam pasar keuangan. Yang pertama, transaksi langsung. Ketika penjual dan pembeli berinteraksi secara langsung tanpa adanya perantara. Yang kedua, melalui perantara seperti broker dan dealer yang memfasilitasi transaksi, memberikan informasi pasar, dan membantu menemukan lawan transaksi. Yang ketiga, sistem elektronik. Ini adalah platform trading online yang memungkinkan transaksi secara cepat, efisien, dan dapat dijangkau secara luas tanpa adanya hambatan geografis. Adapun tantangan pemasaran di pasar keuangan, yang pertama untuk mendapatkan keuntungan, yaitu bisa melalui capital gain atau kenaikan harga aset, dividen, serta bunga. Yang kedua ada diversifikasi, yaitu dapat menyebarkan investasi ke berbagai instrumen untuk mengurangi risiko kehilangan dana. Yang ketiga yaitu lindung nilai atau hedging, yaitu dapat melindungi nilai aset dari fluktuasi pasar yang merugikan. Yang keempat yaitu meningkatkan likuiditas yang dapat mempermudah penjualan aset menjadi uang tunai dengan cepat. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perdagangan dalam pasar keuangan. Yang pertama dari faktor ekonomi yang dipengaruhi oleh inflasi, tingkat suku bunga, serta pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi minat investor. Lalu yang kedua yaitu dari faktor politik, yang dimana stabilitas pemerintahan dan kebijakan moneter dapat memberikan rasa aman atau sebaliknya kepada para investor. Lalu yang ketiga yaitu dari faktor global, yang dipengaruhi oleh harga komoditas, kondisi ekonomi dunia, dan juga krisis internasional yang dapat mempengaruhi pasar lokal. Lalu yang terakhir yaitu dari faktor psikologi pasar, seperti sentimen investor, spekulasi, dan juga rumor yang dapat mempengaruhi fluktuasi harga di pasar. Manfaat pasar keuangan. Pasar keuangan menyediakan dana bagi pembangunan ekonomi, memungkinkan masyarakat berinvestasi, mendistribusikan modal secara efisien, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Sebagai contoh dalam perdagangan pasar keuangan yang dapat kita pahami, yaitu ketika IHSG mengalami penurunan yang dikarenakan ketegangan geopolitik atau krisis ekonomi global yang menyebabkan para investor menjual saham mereka secara massal. Dan ketika fluktuasi rupiah yang dimana perubahan nilai tukar dapat disebabkan oleh neraca perdagangan ataupun perubahan kebijakan moneter. Harga saham perusahaan besar seperti Koto dan BBRI yang dipengaruhi oleh kinerja perusahaan dan ekonomi makro mencerminkan dinamika pasar saham Indonesia. Nah, dari pembahasan kita tadi dapat dilihat bahwa pasar keuangan mempunyai peran penting dalam pergerakan ekonomi, bukan hanya menjadi tempat jual beli instrumen keuangan, tapi juga menjadi jembatan penting yang menghubungkan antara pihak yang punya dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Lewat pasar keuangan, akses bisa berputar, modal bisa berkembang, dan pasar nasional pun tumbuh lebih kuat dan dinamis. Dengan itu, pasar keuangan bukan hanya tempat transaksi, tetapi juga sebagai motor penggerak yang menjadi kestabilan dan kelancaran roda ekonomi suatu negara. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan kalian tentang bagaimana dunia keuangan bekerja di balik layar. Jangan lupa untuk terus belajar dan eksplor hal-hal menarik lainnya seputar ekonomi dan investasi.